rekan-rekan, berjumpa dengan saya Siska di mata kuliah Kewirausahaan. Oke, materi kita kali ini adalah tentang pengembangan ide yang dimiliki. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang ide kewirausahaan, sekarang kita membahas tentang pengembangan idenya. Kira-kira ide yang sudah kita miliki ini akan dapat dijadikan apa? Perspektif kewirausahaan dalam individu. Nah, kita perlu melihat kira-kira ada atau tidak faktor psikologi yang dimiliki oleh seseorang yang terkait dengan kewirausahaan. Mengapa? Karena di dalam kewirausahaan ini seseorang tersebut harus memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi peluang-peluang wirausaha dalam membuat keputusan yang berbeda ya. Jadi dapat dikatakan bahwa seseorang ini harus memiliki ide yang selalu baru ya, yang baru atau mungkin yang kompetitornya juga belum memiliki. Lalu berikutnya kita akan melihat tentang karakteristik psikologi ya. Karakteristik psikologi ini adalah terkait dengan personal dari wirausaha tersebut. Yang diperlukan karakteristiknya adalah yang pertama tentang kepribadiannya ya. Mengapa kita melihat kepribadian? Karena kepribadian ini akan menentukan bagaimana sikap seseorang, entah itu dalam mengambil keputusan, entah dia di dalam melakukan suatu tindakan, itu terkait dengan kepribadiannya. Yang kedua itu tentang motivasi ya. Hal apa yang memotivasi seseorang ini untuk berwirausaha? Berikutnya tentang evaluasi diri, kognitif, peluang ataupun minat, itu sudah kita tampilkan di dalam materi ya yang kita sudah share. Yaitu yang paling penting terdapat variabel yang mempengaruhi perilaku dan prestasi di dalam berwirausaha. Kalau kita lihat di sini terdapat 3 variabel, yaitu variabel dari si individu, variabel psikologis, dan variabel organisasi. Ya, perilaku ini tentang apa yang dikerjakan oleh si wirausahawan tersebut dan hasil yang diharapkan atau prestasi. Nah, di dalam menentukan perilaku atau output prestasi yang diharapkan, ini terdapat 3 variabel yang tadi saya jelaskan, yaitu variabel individu, di mana di dalam variabel individu ini terdapat kemampuan keterampilan. Ya, kemampuan keterampilan ini memiliki suatu latar belakang. Hal yang melatar belakangi untuk variabel individu yang pertama adalah keluarga, tingkat sosial, dan pengalaman. Keluarga di sini berpengaruh ya, jadi kita melihat bagaimana lingkungan dari si wirausaha ya. Yang kedua dari tingkat sosial, dan yang ketiga itu adalah pengalaman. Semakin baik atau semakin lama dan semakin banyak pengalaman yang sudah pernah dilakukan di dalam bidang wirausaha, maka skill ataupun kemampuannya akan menjadi lebih baik. Lalu ada juga faktor demografis. Faktor demografis ini dipengaruhi tentang umur, asal-usul, ataupun jenis kelamin ya. Jenis kelamin di sini ditentukan apakah si pria ini memiliki kemampuan dalam berwirausaha lebih baik atau tidak ya, atau mungkin berbalik dengan wanita. Berikutnya tentang variabel psikologi, ada persepsi, tentang sikap, kepribadian, dan belajar walaupun motivasi. Oke, saya di sini hanya overview variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku dan prestasi, karena nanti materinya sudah ada di modulnya ya. Sekarang ada kecerdasan yang dibutuhkan dalam kewirausahaan. Kecerdasan yang dibutuhkan di dalam kewirausahaan yang pertama ini adalah percaya diri. Si pelaku atau seseorang yang ingin menjadi seorang wirausahawan, mereka harus memiliki kepercayaan diri yang baik ya. Percaya diri dalam artian yang kedua yang percaya diri, dan yang kedua adalah berpikir positif. Berpikir positif adalah bahwa si wirausaha ini harus memikirkan atau mereka harus berorientasi bahwa apa yang mereka kerjakan itu baik dan akan memberikan hasil yang baik pula. Itu masuk ke dalam rangkaian berpikir positif. Dan yang ketiga itu sanggup bergaul ya, sanggup bergaul dan berorientasi pada tugas dan hasil, berani mengambil risiko, dan yang terakhir itu adalah kepemimpinan.
Lanjutannya, kecerdasan yang diperlukan adalah tentang berorientasi pada masa depan. Berorientasi pada masa depan, kita melihat kira-kira bagaimana progres untuk bisnis yang akan kita jalani ini. Lalu, kita akan melihat tentang kreativitas dan inovatif. Ya, kreativitas dan inovatif. Di sini si pengusaha ini diharapkan untuk memiliki suatu sikap yang kreatif dan inovatif atau memunculkan suatu ide-ide baru. Berikutnya ada tanggung jawab, ya, dan selalu mencari peluang usaha. Setelah kita memiliki suatu ide, apa yang harus dilakukan dengan ide tersebut? Yang pertama, kita bisa mendefinisikan ide. Mendefinisikan ide di sini bagaimana? Kita bisa membuat konsep atau sesuatu konsep yang lebih spesifik dari ide yang sudah pernah difikirkan, ya. Jadi apa aja sih kira-kira hal-hal yang masuk ke dalam target pasar, nilai pembeda dengan si kompetitor hingga sampai ke peluang. Yang kedua, praktikan ide bisnis. Kita perlu melakukan suatu uji coba pasar setelah kita menyusun yang namanya ide bisnis. Yang kedua, kita mempraktikkan ide bisnis di sini, melakukan uji coba pasar, ya. Kira-kira bagaimana sih feedback dari si customer atau si pengguna, ya, konsumen kita. Identifikasi kebutuhan resource produk bisnis. Ini adalah yang ketiga. Kita mengidentifikasi apa saja resource yang akan dibutuhkan di dalam menjalankan bisnis. Yang keempat, mengamankan modal. Mengamankan modal ini seperti mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi kira-kira investasi atau biaya yang kita perlukan di dalam membangun bisnis ini berapa sih? Dan di sini biasanya akan dibahas lebih lanjut ke dalam design thinking, ya. Di design thinking kita akan melihat kira-kira bagaimana sih untuk mengamankan modal atau investasi. Business model canvas that I mean. Membuat catatan to-do list. Membuat catatan to-do list untuk mempermudah kita melakukan kira-kira apa sih langkah-langkah yang harus kita ambil di dalam peluncuran suatu produk. Dan yang keenam ini menetapkan deadline. Menetapkan deadline di sini fungsinya adalah untuk mendisiplinkan rencana kerja, ya. Jadi didisiplinkan rencana kerja, kira-kira peluncuran produk tersebut akan dilakukan kapan dan apa saja rencana-rencana berikutnya, ya. Itu fungsi dari menetapkan deadline. Mengevaluasi. Nah, setelah kita meluncurkan produk atau produk tersebut sudah dikonsumsi oleh pasar dan konsumen, tahap berikutnya atau tahap terakhir adalah mengevaluasi. Dengan adanya evaluasi, kita mengetahui kira-kira apa saja kekurangan dari produk yang kita miliki. Nah, apabila kita memiliki kekurangan tersebut dapat kita perbaiki, ya. Kita bisa mengorientasi ataupun melakukan pembenahan berdasarkan dari kritik konsumen atau masukan-masukan yang diberikan oleh si pengguna atau user dari produk kita. Oke, sekian bahasan dari materi kewirausahaan untuk perkembangan ide bisnis, ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam wirausaha.